Kalau sih boleh kan pakai itu apa? Ya. Kalau dilupakan ya, kan jadi enggak. Yes. Yes. Shalom semua, apa kabar? Rasa-rasanya ini jadi tadi kan, saudara kita yang ditunggu-tunggu tadi. Oke lah, tanpa kita membuang masa, mari kita mulakan ibadah kita dengan doa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sangat baik yang memelihara kami sepanjang waktu-waktu yang lalu, Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dengan jemaat-jemaat di SMI Pekantuaran ini, dan kami ingin memuji dan memuliakan nama Bapa di tempat ini. Tuhan di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Tuhan Yesus agar mereka selamat sampai ke sini dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pada surga, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang mungkin berlangsung di tempat lain juga, Tuhan Yesus. Pada ketika ini Tuhan Yesus juga hadir di sana, menyertai mereka agar setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menikmati berkat hadirat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk khusus untuk ibadah kami di Pekantuaran ini. Tuhan mengurapi setiap anak Tuhan yang mengambil bagian secara khusus di dalam pimpin pujian, bermain musik, dan itu juga firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Biarlah semua itu Tuhan Yesus akan menjadi satu berkat rohani bagi jasmani juga hati kami di dalam
kami terus menjalani kehidupan kami Tuhan Yesus, karena kami sadar Tuhan kami tidak ada apa-apa dan kami hanya ingin memuji dan memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, tanpa kita mau masak, kita jemput sama yang memimpin ujian pada pagi hari ini untuk tampil ke depan.
Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya.
siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Dia, menyembah Dia. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah, pencipta segala yang ada. Firman-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang,
kita nyanyikan bagian yang terakhir. Selamanya kau tetap dalam, walau dunia semua bergoyang. Satu yang kau Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Engkau tetap Allah yang kami sembah. Engkau tetap Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam jemaat kami. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Setiap orang yang percaya Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, sebab Engkau tetap Allah kami yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar firman-Mu Tuhan akan diberitakan. Biarlah hamba-Mu berselindung di balik salib Tuhan, supaya apa yang keluar daripada perkataan hamba-Mu Tuhan adalah firman yang hidup. Dan biar Roh Kudus memberikan penerapan dalam setiap pribadi, supaya kami mengerti, supaya kami dikuatkan dan dipimpin Tuhan lewat pendengaran, dan membuka mata hati rohani kami untuk percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Mengakui Tuhan, Engkau tetap Allah kami yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat. Baik, puji Tuhan. Untuk pagi ini kita bersama di dalam ibadah kita untuk siang, dan nanti malam Penatua Amidi yang akan mengambil bahagian. Jadi hari ini ada kejutan. Sebab tadi malam Penatua Amidi menghubungi saya dan memberitahu bahwa dia ada satu majelis khas di maktab, dan dia meminta supaya kami bertukar. Jadi saya dengan semena-mena menerima itu sebagai satu keajaiban bagi saya, bahwa mungkin Tuhan bagi saya pagi ini untuk dapat bersama untuk memposisikan firman Tuhan. Dan nanti malam nanti Penatua Amidi akan melayani, dan pimpin adalah Deacon Yesus. Baik, mari kita kembali kepada persekutuan kita pagi ini malam. Baik. Jadi firman Tuhan pagi ini saya berkisah tentang kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Dan dalam tema ini kalau berkisah tentang kedaulatan Tuhan itu dia punya skop itu besar. Dia punya pembelajaran, ataupun dia punya prinsip, ataupun dia punya maksud yang mendalam tentang kedaulatan Tuhan. Dan dalam satu pengejaran tentang teologi kekristenan tentang kedaulatan Tuhan itu harus wajib diberitahu kepada setiap orang percaya. Dan sebenarnya setiap orang yang percaya
sudah tahu tentang kedaulatan Tuhan itu. Jadi saya hanya memberikan refresh kepada kita supaya kita lebih paham, walaupun saya ya sedikit saja basicnya dan tidak lebih kepada seperti seorang pastor. Kalau seorang pastor mereka lebih memahami tentang teologi, tentang kedaulatan Tuhan. Tapi bagi saya akan memberikan penekanan bagaimana kita sebagai jemaat atau bagaimana kita sebagai seorang yang percaya Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengakui kedaulatan Tuhan itu di dalam keluarga kita, supaya kita mengerti bahwa oh ya Tuhan, betullah inilah kebesaran Tuhan di dalam keluarga saya. Inilah kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup saya. Okay? Nah, saya ingin membaca satu penjelasan yang sangat praktik sekali. Dikatakan kedaulatan Tuhan adalah doktrin yang sangat penting di dalam teologi reform. Teologi reform ini adalah teologi Injili, ya, yang Injili. Karena katakan apapun yang terjadi baik alamiah maupun rohani tidak pernah lepas dari apa yang ditetapkan Allah sejak semula. Oke, maksudnya apa saja yang berlaku, apa saja yang terjadi secara alamiah dan juga secara rohani, oke, tidak pernah lepas daripada apa yang telah ditetapkan Allah kepada manusia. Apa yang telah ditetapkan sejak pertama kali kita diciptakan. Dan dalam prinsip kedaulatan Tuhan ini ada satu prinsip yang dikatakan manusia adalah alat Tuhan untuk menyatakan rencananya. Manusia adalah alat Tuhan untuk menyatakan rencananya. Itu dia punya mukadimah. Dan kenapa kita perlu mengakui kedaulatan Tuhan atas keluarga kita. Baik, kita masuk kepada slide. Baik, untuk mengetahui ini kita perlu paham. Kita harus memahami tentang kedaulatan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Sebab di akhir nanti kita akan tahu bahwa untuk mengetahui dan mengakui kedaulatan Tuhan itu akan membawa kita kepada yang pertama, penyerahan dan penyembahan yang lebih mendalam kepada Tuhan. Maksudnya kita lebih paham, kita lebih tahu apa sebenarnya sebagai seorang yang percaya Tuhan. Yang kedua, memberi keselesaan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Supaya kita tidak sering berkata, kenapa baik Tuhan? Atau, kenapa saya mengalami seperti ini? Dan sebagainya. Ada keluhan-keluhan. Yang ketiga, untuk kita memahami bahwa setelah kita mengetahui, kita dapat dikukuhkan kepercayaan kita kepada kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan. Kemahakuasaan, kekuatan, kebesaran Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang akhirnya memberi kita rasa sejahtera. Okay? Alright. Mari kita kepada firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 46. Kasih saya loncengnya kalau sudah habis masa. Baik. Yesaya 46. Yesaya 46 ayat 4. Kita lompat ke ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yesaya 46 ayat 4, 9 hingga 11. Baik. Saya baca di ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia yang sampai pada putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Di ayat 9 sampai ke 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala pada apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Demikian firman Tuhan. Baik, sedikit berkisah tentang kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini berjurus kepada penglihatan yang disaksikan oleh Yesaya sendiri tentang Yehuda dan Yerusalem. Dan Yesaya pada zaman pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia ini, keempat raja Yehuda ini, Yesaya mengalami beberapa proses-proses di mana Yesaya sendiri mendapat penolakan kepada bangsa dia. Dan juga Yesaya juga mendapat penolakan atau tentangan daripada pemerintah. Ada 4 pemerintah ini. Semua mereka ini adalah pemerintah-pemerintah yang zalim, yang jahat. Okay? Dan sampai pada satu cerita yang pasal ini saya sudah kongsikan yang sebelum ini, tentang beberapa siri penampakan ataupun penglihatan yang dinyatakan oleh Yesaya kepada raja-raja ini. Dia ada 66 pasal kitab dalam kitab Yesaya, dan tema seluruh Alkitab ini ada 2 bahagian yang menekankan tentang tema penghukuman dan keselamatan, dan di bahagian yang kedua pula ialah tentang karya penebusan Kristus. Jadi itu sedikit pengetahuan kita tentang kitab Yesaya. Dan di sini juga ada menyebutkan bagaimana tentang Mesias itu sendiri. Kita ada 1 bulan, kira dalam sebulan kita akan merayakan Krismas. Nah, mari kita berbalik kepada teks pembacaan kita. Oke, next. Nah, kenapa kita harus mengakui kedaulatan Tuhan atas keluarga? Saya beri juga dulu perbahasan tentang kenapa pula kita ini harus mengetahui tentang kedaulatan Tuhan. Baik, kedaulatan Tuhan bermaksud kuasa penuh Tuhan ke atas hidup kita. Ya, dia hanya dapat ditafsirkan kedaulatan Tuhan itu sebagai hak Tuhan untuk melakukan apa saja. Hak Tuhan untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Maksudnya kemahakuasaan Tuhan itu, dia berhak atas kamu, atas kita semua yang percaya Tuhan. Oke? Dan apapun yang Tuhan mau lakukan, itu Tuhan kehendaki untuk kita dapat terus hidup. Oke? Kebenaran tentang kedaulatan Tuhan itu mesti difahami secara alkitabiah. Oke? Supaya bukan hanya sekadar untuk mengisi pengisian pemikiran kita saja. Kita tidak paham, akhirnya memberi ketidakselesaan. Kita tidak rasa sejahtera, tidak rasa aman karena kita tidak memahami kedaulatan Tuhan itu. Jadi maksud kedaulatan Tuhan sebenarnya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa dan Dia yang mengawal. Oke. Nah, kalau saya sebut Tuhan yang berkuasa, Dia yang mengawal ini, artinya saya tidak perlu kawal diri saya, tidak. Kita hanya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nanti kita belajar yang itu. Jadi Tuhan yang berkuasa, Dia yang mengawal. Kedaulatan Allah, yaitu Allah harus diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Jadi Tuhan yang memegang kita, Tuhan yang memberi perlindungan kepada kita, pemeliharaan, berkat Tuhan kepada kita. Oke, teruskan slide. Kedaulatan Tuhan bermaksud Dia adalah pribadi yang terkemuka di alam semesta dan berkuasa tertinggi di alam semesta. Oke. Dia mencipta, Dia juga yang memelihara,
Dia juga yang mentabir segala sesuatu dengan sempurna. Dia juga yang berkuasa sepenuhnya atas segala sesuatu dan semua makhluk yang berada di bawah Dia. Dan Dia melakukan segala-galanya kepada kita seperti yang Dia kehendaki. Semua itu Tuhan yang kehendaki. Tapi ini tidak bermakna bahwa Tuhan itu sesukanya, karena segala yang Dia lakukan adalah mengikut rancangannya dalam kekekalan, mengikut kehendaknya. Rancangan Tuhan untuk kekekalan yang akhirnya semua itu adalah mengikut kehendak Tuhan. Demikianlah Allah bebas dan tidak dibatasi oleh sesuatu selain dari kehendaknya sendiri untuk merancang dan bertindak menurut kehendaknya. So, ada pengolahan Tuhan kepada kehidupan kita, kepada diri kita atau keluarga kita. Nah, next. Sampai ke peringkat ini, ya lihat semua, apa yang saya kongsikanlah bukanlah satu kebetulan. Dan satu perkongsian saya dengan seorang pastor di Ranau, dan dia mengkongsikan kepada saya dan dia memberitahu saya tentang kedaulatan Tuhan. Walaupun kami hanya berwasap saja, tetapi saya bersyukur pada pastor ini dia memberi perkongsian dia kepada saya. Dia pernah melayani kita di sini, ya. Dan terima kasih untuk Pastor Nick Asri. Baik, kita harus menyelidiki ini. Apabila harapan dan keinginan kita itu tidak atau belum tercapai, kita sering mengeluh dan sering menyalahkan Tuhan. Nah, keluhan, bila kita dengar saja ada keluhan, kalau bukan anak-anak yang mengeluh atau diri kita sendiri atau orang lain mengeluh, akhirnya kita mulai risau, kekhawatiran, sakit kepala, memikirkan dan sebagainya. Nah, kita kembali kepada apa yang sering menjadi keluhan, yang sering kita menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pergi yang pertama. Yang pertama ialah tentang masa depan. Semua orang mempunyai masa depannya, dan ada keinginannya sendiri, ada kehendaknya dia sendiri. Saya mau jadi seperti ini, saya mesti mau ada ini dan sebagainya. Itu tentang masa depan. Sebelum saya berkeluarga, saya mesti ada ini dan sebagainya. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada kepastian tentang masa depan karena Allah menyediakan rencana yang baik untuk anak-anaknya. Jadi kita harus sadar bahwa kedaulatan Tuhan itu ada pada masa depan kita. Karena Dia sudah ada rencana Tuhan kepada kita. Karena ada sudah rancangan yang Tuhan mau laksanakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita mengeluh tentang perlindungan Tuhan, rupanya Tuhan tidak jaga saya. Dan keluhan ini membuat kita rasa tidak senang. Tetapi firman Tuhan kata dalam Mazmur 91 ayat 7, ini dalam bahasa Ibrani, 1000 orang mungkin rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi maut tidak akan mendekatimu. Mungkin maut ada juga, akan ada maut juga yang kita hadapi. Maut yang macam mana itu kita tidak tahu, tetapi kadang-kadang tiba-tiba berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi kawalan Tuhan ini adalah Dia melindungi. Jadi apabila kita berserah kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu terjadi atas kehidupanmu. Katakan 1000 mungkin rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi maut tidak akan mendekatimu. Ada perlindungan Tuhan yang pasti kepada setiap orang percaya. Yang ketiga, hikmat. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
Kalau kita ingin mengakui kedaulatan Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga kita, kita harus sadar bahwa hikmat Tuhan itu perlu untuk kita memahami. Bukan hanya dengan alasan pengetahuan semata-mata yang akhirnya membuat keluhan atau komplain kepada Tuhan. Tetapi kita tidak meminta hikmat kepada Tuhan, itu satu kekurangan yang kita telah lakukan. Maksud untuk kita dapat memiliki hikmat Tuhan itu kita akan minta dengan Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan laksanakan kepada diri kita. Kalau kita tidak mengerti hikmat, kalau kita tidak punya hikmat, selalunya dalam kehidupan kita atau saya sendiri, saya juga mengeluh kepada Tuhan. Tetapi satu ketika Tuhan menyadarkan saya, apabila saya membaca firman Tuhan, apabila saya sudah sedang berdoa, mendoakan orang lain, saya terpikir orang lain itu saya doakan dan akhirnya, oh Tuhan, saya lebih baik lagi pula daripada mereka. Oh Tuhan, mereka lebih baik lagi daripada saya. Dan pengetahuan hikmat untuk kita dapat memikirkan, mengetahui bahwa disitulah adanya kedaulatan Tuhan untuk memberi kita hikmat yang sebenar, mengetahui kehendak Tuhan. Yang keempat, berkat. Apapun yang kita alami tentang berkat-berkat di dalam kehidupan kita, berkat di dalam keluarga, berkat di dalam kehidupan pribadi. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat itu berasal daripada Tuhan. Ya. Tidak kira berkat apa. Kalau berkat keuangan, puji Tuhan, kita diberkati. Tetapi kita harus sadar bahwa berkat dalam bentuk ini ialah, kalau keuangan, kita akan sadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam keberadaan kita. Walau kita hidup sederhana, atau pada ketika kita sedang dalam keberadaan yang selesa, oh saya ada duit, saya boleh buat ini. Tetapi kita kena ingat sebagai seorang percaya Tuhan, semua itu tidak akan ada kalau bukan karena kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua karena kedaulatan Tuhan. Yang kelima dan yang keenam ini sangat penting untuk kita sadar, ya, untuk kita sadari tentang penyakitan. Mungkin dalam perasaan kita juga, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya punya istri? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan anak saya? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan si anu? Tetapi kita harus percaya tentang kedaulatan Tuhan di dalam penyakitan manusia. Saya ada baca ada satu artikel, satu promosian seorang pastor, dan saya baca dan saya memahami bahwa dalam hal penyakitan itu kita harus sadar bahwa semua itu berlaku atas kehendak Tuhan. Okay? Yeremia pasal 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan mendatangkan kesehatan kepada kita. Tuhan mendatangkan kesembuhan kepada kita. Dan kadang-kadang di sini, kadang-kadang penyakitan itu disebabkan oleh pemakanan. Yes, saya akui. Kalau saya salah makan makanan dan saya akan datang gaul. Dan adalah waktu saya akan message, tolong doakan saya sakit gaul. Jadi di sini saya ingin memposisikan bahwa walaupun saya berdoa, walaupun saya percaya Tuhan, tetapi yang saya akui kedaulatan Tuhan di sini ialah dalam hal berdoa. Kemahakuasaan Tuhan itu, bila semua orang yang saya message itu dapat berdoa kepada saya, dan akhirnya saya mengalami kesembuhan, tidak juga on the spot, atau 2-3 hari baru dia senang, 2-3 hari baru dia selesai.
baru saya sehat. Tetapi saya perlu mengakui bahwa kedaulatan Tuhan itu memberikan kesembuhan kepada saya. Akhirnya saya mengakui kedaulatan Tuhan itu di dalam diri saya sendiri. Kemudian dalam akibat pekerjaan roh jahat, ingat kisah Ayub. Ayub ini telah dicobai oleh iblis. Tetapi siapa yang mengizinkan berlaku penyakitan? Tuhan. Tapi dalam hal ini Ayub diuji oleh penyakitan. Tapi Tuhan tidak mau supaya iman Ayub diambil atau dicabut. Oke. Nah, pada kita kedaulatan Tuhan itu terjadi bila kita mengalami penyakitan itu, serangan jahat itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia memegang kita. Biarlah si Patrick sakit itu, tetapi jangan ambil saya punya, jangan ambil dia punya iman, jangan ambil dia. Macam. Dan kedaulatan Tuhan itu, kemahakuasaan itu berlaku apabila kita meminta kepada Tuhan. Saya pasti bahwa semua perkara itu hanya karena doa, hanya karena kita meminta kepada Tuhan. Oke? Dan di dalam faktor usia, jadi kadang-kadang penyakit kalau sudah tua, sudah ujur, memang itu penyakit akan datang. Saya baru 48 pun ada juga sakit-sakit sudah. Dan apalagi kalau yang sudah berumur 60, 70 tahun, penyakit itu tetap ada, akan datang. Tetapi apa yang berlaku, apakah kedaulatan Tuhan di dalam perkara ini ialah bahwa Tuhan dapat memelihara kesehatan manusia. Tetapi ada kalanya penyakitan itu diizinkan Tuhan berlaku kepada diri kita. Berlaku karena adanya perkenan Tuhan dalam pertambahan usia kita. Kalau kita semakin dewasa, semakin berumur, penyakit itu akan datang. Kedua, Tuhan mengizinkan supaya penyakitan ini akan menyatakan kemuliaan Allah melalui mukjizat dan kesembuhan. Katakanlah kalau kita sakit dan tiba-tiba didoakan dan kita sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Nah, itu harus kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan mencipta kita, Dia yang menyembuhkan. Tidak salah kalau, jangan salah konsep. Makan obat, sembuh itu. Obatan adalah media. Kita mesti makan juga. Saya pun makan obat. Saya juga perlu ada itu sapu-sapu. Dan sebagainya. Tetapi akhirnya saya mengakui bahwa semua kesembuhan itu karena kedaulatan Tuhan. Selain itu, penyakitan juga disebabkan karena kelalaian manusia, kelalaian kita sendiri, sebab kita tidak jaga kesehatan. Jadi bukan berarti saya tidak menjaga kesehatan saya, tapi saya bersyukur karena Tuhan memelihara saya. Kalau badan besar, berisi, dan kegemukan berlaku, itu karena tidak menjaga kesehatan. Tetapi percaya bahwa semua adalah untuk mendatangkan kemuliaan kepada Tuhan. Mukjizat kesembuhan terjadi kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keenam, yang ini keluhan-keluhan yang keenam. Tapi ada banyak lagi yang lain keluhan itu. Yang keenam yaitu lama berumah tangga tetapi belum punya anak. Nah, setiap kita harus mengakui kedaulatan Tuhan di sini. Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut
dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Ini ialah perbahasan Tuhan dengan Abraham. Dalam perkataan, dalam maksud kedaulatan Tuhan di sini ialah bukan karena Tuhan, bukan karena faktor, bukan karena Tuhan yang mengatakan, oh yalah tidak perlu kalau kamu ada anak, atau tidak perlulah kamu ada, dan sebagainya. Tetapi apa yang boleh kita kongsikan di sini ialah kenapa belum punya anak, antara lain adalah dari segi masalah biologi dan kesehatan, masalah kesehatan. Yang kedua mungkin faktor manusia, dan kita juga memahami bahwa kehendak Allah itu perlu kita sadar bahwa kedaulatan Tuhan ada di sana, di mana ada yang tidak dapat memiliki anak karena faktor genetik, ada juga yang tidak memiliki anak karena masalah reproduksi dan sebagainya. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan adanya perubatan masa kini. Kemudian ada juga perlu ada satu pengesahan kesehatan itu dilakukan, supaya ada proses pemeriksaan dan kita tahu apakah tindakan-tindakan yang perlu. Tetapi apa yang jelas di sini yang saya ingin kongsikan ini ialah bahwa kita harus percaya kepada waktu Tuhan, kepada kuasa Tuhan yang memberikan waktunya kepada kamu untuk mendapat anak. Dan Tuhan akan melakukan kehendak Dia ke atas kita. Tuhan akan memberikan kita waktunya untuk kita beroleh anak. Dan kalau kita sedar mengambil masa yang lama atau panjang, tetapi kita harus ingat bahwa kedaulatan Tuhan itu tetap wujud dalam kehidupan setiap orang. Tidak perlu risau karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Kalau kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita mungkin rasa tidak senang, tidak sejahtera, tidak aman. Dan akhirnya berbagai pemikiran manusia yang mengatakan, oh Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan tidak mau melakukan itu dalam kehidupan kita. Jangan ada keluhan-keluhan seperti itu yang menyebabkan kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan bahwa Tuhan melakukannya, menyelesaikannya, menetapkan itu di dalam kehidupan kita karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mungkin berusaha, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan. Baik, ada anak atau lebih keluhan-keluhan yang mungkin kita dengar, yang kita ketahui, sampai kita tahu tidak sadar bahwa kedaulatan Tuhan itu sebenarnya wujud di dalam keadaan kita. Saya memberi 2 poin. Next. Bagaimana kita mengakui kedaulatan Tuhan atas keluarga kita? Yang pertama ialah Tuhan kita memegang masa depan di tangannya. Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada harapanmu tidak akan hilang. So, masa depan kita sudah ditetapkan Tuhan. Masa depan itu sudah ada. Dan semua itu adalah di dalam tangan Tuhan. Ingatlah hal-hal dahulu sejak sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Dan aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian Tuhan memberitahu Yesaya bahwa penjagaan Tuhan, masa depan bangsanya itu tetap ada, dipegangnya sehingga bangsa ini akan terus terpelihara dan terlindung. Apa yang perlu kita tahu ialah masa depan kita bukan di tangan orang lain. Alkitab mengatakan bahwa masa depan kita itu memang wujud. Amsal 23 ayat 18.
Tetapi kadang ada orang percaya bahwa Allah mengatur segala sesuatu, tapi pada masa yang sama masih ada satu sifat untuk ingin berusaha. Disertai dengan segala usaha untuk mencapai masa depan itu. Jadi kalau kita mengakui kedaulatan Allah, kita seharusnya menempatkan Tuhan yang terutama, Tuhan yang utama di dalam masa depan kita. Put God first. Letakkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Tuhan mengetahui segala rancangannya kepada kita. Tuhan juga yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Apa yang telah Allah rencanakan untuk kita ialah tidak akan pernah terbatal untuk kita. Tuhan sudah punya rencana. Firman Tuhan tidak akan, Alkitab mencatatkan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan ia telah melakukan sesuatu di dalam kita. Itu firman Tuhan. Nah, yang pertama tadi, Tuhan kita memegang masa depan kita. Percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu wujud dalam keluarga kita. Yang kedua, mengenai dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengakui Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus tetap Allah kepada kita. Itu poin yang kedua untuk kita dapat mengakui kedaulatan Tuhan. Ada satu penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan, bukan sekedar oh Tuhan, tetapi sepenuh hati dengan segenap hati. Penyerahan itu adalah pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Pengakuan iman adalah pengakuan yang terawal bagi setiap orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Itu pengakuan orang yang pertama percaya Tuhan. Tapi dia harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidup dia. Bukan sekedar percaya Tuhan, tetapi Yesus harus diakui sebagai Tuhan di dalam hidup dia. Dan sewaktu setiap orang percaya memanggil Yesus itu Tuhan, bukanlah sekadar pengakuan, tetapi menjadikan Kristus dan firman Tuhan itu benar-benar dihidupi oleh kehidupan kita. Jadi bukan sekadar mengatakan, oh Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tetapi hanya perkataan, tetapi bukan dengan segenap hati. Harus mengakui dengan sepenuh hati kepada Tuhan, supaya kedaulatan Tuhan itu betul-betul kita alami. Next, kita adalah orang yang percaya Tuhan. Kita bukan sekedar percaya, tetapi mengakui kedaulatan Tuhan itu. Jika kita meletakkan diri kita sebagaimana mestinya, akan mengalami kebaikan dan keberkatan. Tapi orang yang tidak dapat meletakkan diri mereka sebagaimana mestinya, akan sentiasa menderita dan tidak pernah merasa diberkati. Jadi kalau kita tidak mengalami kedaulatan Tuhan itu, kita tidak pernah rasa aman. Sebaliknya banyak keluhan, banyak komplain kepada Tuhan, dan akhirnya kita tidak sejahtera, tidak rasa aman. Apabila kita meletakkan diri kita pada kedudukan yang betul di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang bersyukur kepadanya. Amin. Menempatkan diri kita dengan betul di hadapan Tuhan bermaksud kita menerima kedaulatannya dan mempercayai kasih-Nya kepada kita. So, bila kita letakkan diri kita di tempat yang betul, mengakui kedaulatan Tuhan, maka kita akan
menerima kedaulatan itu dan terus mempercayai kasih. Dan semuanya karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar kepada setiap orang. Yang terakhir, mari kita jadikan Daniel pasal 4 ayat 35. Daniel pasal 4 ayat 35 demikian. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentera langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi ini adalah apa yang dikatakan oleh Daniel sendiri, bahwa Tuhan tidak perlu ada kebenaran kita untuk dia dapat melakukan sesuai dengan kehendak dia. Maksudnya, biarlah Tuhan yang melakukan sesuai kehendak dia di dalam kehidupan kita, baru kita merasai kedaulatan Tuhan itu. Okay? Mari kita katakan pada diri kita bahwa Tuhan tidak perlu kebenaranku. Tuhan tidak perlu kebenaran saya untuk bertindak atas diri saya atau bertindak atas keluarga saya, tetapi biarlah Tuhan melakukan itu sesuai dengan kehendak Dia. Yang penting di sini ialah mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Nah, semuanya itu berkisar tentang berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai untuk mengusikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan akan terus tertanam di dalam setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Manusia hanya dapat menyampaikan message Tuhan, menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah setiap pribadi akan dipimpin Roh Kudus untuk mengerti dan mendalami tentang kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana kami harus mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana harus kami mengakui kemahakuasaan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap keluhan, setiap tentangan, ketidakpuasan hati kami terhadap Tuhan. Kami mau seperti Daniel Tuhan, supaya kami dipimpin Tuhan, supaya kami mengakui kedaulatan Tuhan dan membiarkan Tuhan berkuasa atas kami, membiarkan Tuhan untuk memimpin kami dan juga melindungi kami, supaya masa depan kami dan penyerahan hati kami Tuhan akan benar-benar menghidupi kedaulatan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman, supaya di dalam hati mereka ketika ini Roh Kudus bekerja. Mereka mengakui kedaulatan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Masa depan mereka Tuhan, percaya, usaha perniagaan mereka, berkat Tuhan atas mereka, kesehatan yang Tuhan berikan pada semua orang, baik yang muda ataupun yang sudah tua. Tuhan telah menunjukkan kedaulatan Tuhan untuk setiap kami, dan kami harus mengakui kedaulatan Tuhan itu atas kehidupan kami, atas kehidupan keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkat Tuhan dan damai sejahtera penyertaan Tuhan untuk setiap jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Mengakui kedaulatan Tuhan dan keagungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Jumri. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kita dengar sebentar tadi. Sebelum kita ke pengumuman, mari kita menyediakan, kita punya diri untuk persembahan. Ada 3 di sana tuh, persepuluhan, persembahan kasih, dan tabung penginjilan. Oke, mari kita berdoa. Saya mau kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, sekali Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk firman Tuhan yang baru kami dengar, dan kami bersyukur karena kami percaya itu menjadi satu berkat rohani bagi kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami meneruskan acara selanjutnya, kami sekali lagi Tuhan Yesus menyerahkan acara persembahan ini dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang telah memberkati menyertai kami sepanjang waktu yang lalu, dan pagi hari ini kami menyerahkan sedikit daripada berkat itu Tuhan Yesus untuk pelayanan Tuhan di tempat ini maupun di luar. Pada surga, Kau berkati setiap anak Tuhan yang berkesempatan memberi apapun bentuk persembahan Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat semua berkat ini. Bagi pembendaharaan gereja Tuhan Yesus yang menjalankan keuangan ini juga, Engkau mengurapi mereka dengan harapan khusus agar mereka diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mengurus keuangan ini Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, di doa kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, seperti biasa kita bermula daripada sebelah kanan. Oke. Sambil kita memberi uang persembahan, ada sedikit pengumuman bagi yang tidak sempat ke bank untuk mengambil duit untuk persembahan. Di sini kita juga menyediakan satu pemberian melalui talian kan. Ada tertera di sana tuh, tekan-tekan saja di ujung jari. Oke. Pengumuman selanjutnya malam ini seperti biasa ada ibadah bermula dari jam 8 gitu. 8 gitu malam 7.45. Jadi siapa yang mau datang malam ini boleh datang lagi ya, double berkat Tuhan. Apa lagi ya?
Yang acara-acara mingguan setiap minggu tuh berjalan seperti biasa lah. Besok hari Isnin ada persekutuan doa khas COVID-19 jam 8. Semua dialu-alukan untuk turut serta kalau tidak halangan. Dan bersamaan dengan itu juga ada satu buku renungan seharian itu terpulang kepada kita masing-masing. Bila kita ada masa kita boleh bawa keluarga masing-masing untuk berkongsi dengan renungan harian itu. Dan hari keempat, hari Kamis, kita ada satu lagi persekutuan doa, itu doa syafaat. Dan ini juga dialu-alukan setiap jemaat untuk turut sertalah dalam ini persekutuan ini, supaya kita semakin mendorong di antara satu dengan yang lain lah. Hari Jumat seperti biasa kelompok sel bagi yang mengadakannya secara online, dan saya ingat itu sajalah. Saat itu saja. Untuk pengumuman ada tambahan kah? Oh, jangan lupa yang musyawarah majelis gereja ya. Hari 12 hari bulan 12 lah. Jadi setiap ketua-ketua cabang organisasi menyediakan laporan masing-masing lah untuk diletakkan pada hari itu. Oke, saya ingat itu saja. Ada tambahan dengan Patrick yang lain? Ada. Oke, saya ingat tidak apa-apa sudah. Sebelum kita balik, kita jemput sekali lagi dengan Patrick untuk berdoa untuk kepulangan kita. Silakan. Terima kasih Deacon Jumri, terima kasih pelayanan pujian dan penyembahan, bermusik, pujian, dan semua yang hadir pada ibadah pagi ini. Mari kita berdiri dan saya akan pimpin dalam suara kedengaran. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Selesainya ibadah kami pagi ini semua karena pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk setiap kami. Kami sudah menaikkan pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang waktu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengendali kehidupan kami, supaya kami terus bersandar dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan tetap Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang sudah diserahkan pagi ini lewat persembahan keuangan, baik persembahan maupun persepuluhan kepada Tuhan. Kami doakan supaya itu menjadi satu berkat bagi pelayanan-pelayanan yang boleh diadakan dalam sidang ini. Bahkan hikmat Tuhan kepada setiap orang untuk terus mensyukuri akan kedaulatan Tuhan lewat keuangan dan kesehatan jemaat. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Sebentar Tuhan kami akan beredar. Biarlah pimpinan Tuhan dan penjagaan Tuhan kepada kami. Tuhan memberkati, melindungi dan menaungi kamu dengan berkat dan dengan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang waktu. Biarlah dalam setiap segi kehidupan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Sertai aktiviti kami pada lewat petang dan juga pelayanan ibadah pada malam harinya Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan dibawa kendalian dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat siang, selamat jumpa lagi. Tuhan memberkati. Jadi kita mau bawa malam. Terima kasih. Terima kasih.